Okay, good evening everyone. Mr. Dede is here, and today I'm standing right here, okay, and I have two people right here, and my body is over there, right there, He's sitting down over there, okay. And today I'm doing my task, and this is my routine activity, just trying to make a supervision over here, make the people safe right here. Yeah, it's good. I'm over the moon to see you guys, okay. Selamat siang Sobat Tribun Network, dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kembangan, Jakarta Barat bahwasannya kisah inspiratif ini datang dari seorang Satpol PP di Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat bernama Dede Wahyudi, di mana Dede ini viral belakangan ini lantaran dia aktif berbahasa Inggris ketika sedang melakukan kerja, baik itu sedang mengawasi trotoar dari PKL maupun saat menegur kendaraan yang melawan arah. Dan aksi viralnya tersebut juga dia buat konten seperti itu di sosial media, hingga saat ini mendapatkan respon positif dari warganet lantaran memuji kemampuannya. Dan diketahui dari pemaparan yang Warta Kota himpun dari Dede ini memang sudah aktif berbahasa Inggris di sela aktivitas bekerja selama 5 tahun ke belakang. Kegemarannya itu memang dia dapatkan ketika dia masih di bangku SMA, namun ketika mulai bekerja dia mulai mengasah diri, mulai dari menonton film, kemudian juga menyetel musik berbahasa Inggris, sampai dengan berbicara dengan turis-turis asing di sejumlah tempat. Pasalnya memang Dede ini pernah menjadi Satpol PP di wilayah Jakarta Utara yang dekat dengan Kota Tua, sehingga ketika ada turis di Kota Tua yang meminta bantuan, ataupun ketika ada di Monas ada turis yang meminta bantuannya, Dede ini kerap maju paling depan untuk memberikan arahan dan juga bantuan kepada turis-turis tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Barat melaporkan. Sebenarnya sih sudah lama ya, sudah hampir 5 tahun yang lalu gitu. Sekarang ini saya lagi mengasah lagi karena masih baru lagi nih ya kan, baru mengasah sebenarnya ya kan. Itu saya rajin bikin konten bahasa Inggris. Tujuannya sih sebenarnya iseng ya. Itu just for fun, But kenyataannya malah jadi viral ya kan, viral di media sosial. Akhirnya saya terus bikin konten dalam berbahasa Inggris karena motivasi saya selain bisa bahasa Inggris, saya mau membantu teman-teman kerja di lingkungan kerja saya juga gitu kan. Kadang kan dulu saya tugas di Kota Tua, di Ragunan, di Monas. Jadi kalau ada turis tuh, ada teman, coba kita bantu gitu. Dia kayaknya nyasar turis itu kan, kesusahan gitu, celingak-celinguk. Nah, saya motivasi, coba deh saya mau interaksi dengan bahasa Inggris sama mereka. Makanya saya belajar ya kan, saya belajar terus semuanya dan membuahkan hasil. Dan teman-teman di lapangan senang juga itu mereka. Dia sangat senang juga, weh keren lu bisa bahasa Inggris. Wah, karena dipuji seperti itu, saya mengasah terus dengan menghafal kosakata yang sulit. Mungkin di Monas saya berbicara pakai yang dasar-dasarnya dulu ya kan, kayak hello, how are you today ya kan, how old are you, where you come from, seperti itu aja dulu yang mudah-mudah diucapkan gitu loh kan. Nah sebelumnya akhirnya saya memperbanyak kosakata dari film. Yeah, I'm watching a lot of movies and listening a lot of music. Ya, jadi dari lagu, dari film itu saya pelajari semua kosakatanya. Jadi kadang di film itu menemukan kosakata yang sulit, yang tidak bisa kita mengerti. Kadang dia pakai bahasa gaul, ya bahasa idiom seperti itu ya. Ya itu saya pelajarin tuh dari film. Saya tampung terus, saya catat satu persatu. Kalau ada kata yang susah, saya cari artinya, saya praktekkan langsung. Contoh simpelnya gini aja, I'm happy to see you. Artinya simpel ya, saya senang ketemu sama kamu. Nah happy itu bisa diganti dengan idiom yang ada di film-film. Over the moon, ya? I'm over the moon to see you. Nah kayaknya lebih unik aja gitu om, lebih unik lah pokoknya. Akhirnya saya pakai lah tuh idiom-idiom dalam film, saya ambil, ya, saya ingat di otak saya. Setelah ketemu orang asing, saya mau ngomong, hello sir, hey, I'm over the moon to see you. Jadi berubah lagi, agak lebih unik gitu loh, lebih keren. Pak, Bapak duluan menjadi Satpol PP apa terjun ke dunia bahasa Inggris ini lebih dulu? Mana sih? Saya kalau bahasa Inggris dari SMA sudah hobi. Tapi saat dipraktekannya,
saya praktekkan ya. I'm practicing my English ya. When I was duty di Kota Tua. Di Kota Tua ya kan. Waktu itu sudah jadi PPP Jakpar. Saya di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara. Di Cilincing, Di Cilincing. Kecamatan Cilincing. Saya belum di sini. Di sana banyak turis, nah saya praktekkan terus. Ya, seperti itulah. Di kota wisata terus saya praktekkan sampai sekarang ya. Tapi Bapak itu sendiri mungkin pendidikannya dari bahasa Inggris juga atau kayak gimana? Pak? Oh no tidak. It's only high school gitu. Ya, jadi cuma SMA aja. Saya belajar otodidak. Pelajari dari film. Itu film banyak faedahnya loh. Film itu. Makanya saya senang film-film yang dari negara Amerika. Dari New York, ya kan, film-film geng, film-film perang tuh. Nah itulah banyak ilmunya di situ. Saya langsung pengen speaking. Ya. Grammar saya pelajarin grammar. Akhirnya saya berbicara di tempat-tempat pariwisata, bertemu dengan orang asing. Akhirnya satu dari mereka jadi teman saya. Iya, kita tukar nomor telepon. Akhirnya kita ngopi bareng, ya kan, ngopi. Kebetulan dia dari orang Amerika. Dan dia punya pesan sama saya seperti ini. Ini yang sangat berguna ya, yang sangat berarti buat saya ya. Dia pesan ngomong ini, pesan dia. Mr. Dede, don't be afraid of making mistake if you want to practice English. Okay? As long as I understand ya what you're talking about. Itu seperti itu. Jadi artinya jangan pernah takut dalam berbuat kesalahan, membuat kesalahan dalam bahasa Inggris untuk cara berbicara kita. Ya. Karena apa? Karena kamu asli orang Indonesia, kamu bukan asli orang Eropa. Wajar kalau itu apa? Belajar bahasa asing, ada kesalahan wajar.